Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Lanjutan belajar memaknai kitab Fiqhul Manhaji. Halaman 23, 21. Qala al-muallifun rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihim fid dharaini amin ya rabbal alamin. Sebelumnya tentang kewajiban menjadikan sunnah Nabi sebagai hujjah ya. Nah, bahwa wajib mengikuti sunnah Nabi berdasarkan Al-Quran dan sunnah. Dalam Al-Quran sudah kemarin, sekarang tinggal dalam sunnah. Wa amma fi sunnati fal ahadisu kasiratun aydan. Adapun dalam sunnah maka bermula hadis-hadis itu banyak juga. Minha sebahagian darinya hadis itu ma rawal Bukhari, hadis yang meriwayatkan oleh Imam Bukhari dan oleh Imam Muslim an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu an qala, Nabi berkata, ianya Abi Hurairah, qala Rasulullah, berkatalah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ata'ani faqad ata' Allah. Barang siapa yang taat ia kepada aku, maka sungguh taat ia kepada Allah. Wa man asani faqad asallah. Barang siapa yang maksiat ia akan aku, menancang aku. Fakat asallah, maka sungguh maksiat ia kepada Allah. Ini menunjukkan kita wajib mengikuti Nabi ya. Wa minha sebahagian darinya hadis juga itu qauluhu, ucapannya Nabi sallallahu alaihi wa alihi. Walladzi nafsi biyadih. Demi alladzi yang bermula jiwaku itu dalam kuasanya. Sumpah. Walladzi nafsi biyadih la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu. Tidak berimanlah oleh salah satu kamu hingga adalah hawanya, nafsunya, keinginannya itu tabaan, itu mengikuti lima itu beh, bagi apa yang aku datang dengannya, bagi apa yang aku bawa. Kalian belum dianggap beriman hingga mengikuti apa yang aku bawa. Nah, itu harus patuh kepada Nabi. Zakarahul Imamun Nawawi menyebutkan akan ini hadis oleh Imam Nawawi fi matnil arba'in, dalam matan arba'in an-Nawawiyah. Waqala, kemudian Imam Nawawi berkata hadisun sahihun. Ini adalah hadis yang sahih. Wa qauluhu, dan sebahagian dari hadis lagi itu qauluhu, sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisunnati. Nah, lazimkan olehmu, berpeganglah kamu dengan sunnahku. Rawahu Abu Daud, meriwayatkan akan ini oleh Abu Daud dan oleh Tirmidzi. Biasa sering kita dengar ada tambahannya, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin, tapi ini enggak ada sambungan. Mungkin ujungnya beda lagi ya, status kesahihannya. Qauluhu, sebagian darinya hadis itu sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taraktu fikum ma in akhadtum bihi lan tadillu ba'di. Aku tinggalkan pada kamu akan sesuatu, jika kamu mengambil dengannya sesuatu, niscaya kamu tidak akan sesat sesudahku, yaitu kitab Allah wa sunnati, dan sunnah. Nah, jadi lafaz ini kata beliau undur, lihat olehmu akan Muslim. Kalau kita lihat dalam Sahih Muslim nggak ada hadis yang seperti ini. Nah, Abu Dawud, Muwatta. Nah, hadis ini yang persis ada dalam Muwatta. Juga dengan lafaz balaghani ya. Nah, tapi kalau dalam Sahih Muslim, kitab Allah wa itorata ahli baiti, keluarga Nabi. Gak tahu kenapa beliau mengambil yang sunnati ini. Nah, ini dalam potongan dari hadis yang panjang banget. Nomor nomor hadis 1218, bisa dilihat yang punya Sahih Muslim. Gak lafadznya nggak seperti ini, nggak ada sunnatinya. Hadhil adillatu minal Qur'ani was sunnati wadihatun fi wujubi ittiba'il ahkamil lati syara'aha Allahu azza wa jalla lil ibadi fi kitabihi. Bermula ini dalil-dalil tadi, baik dari Quran dan sunnah, itu wadihatun, itu jelas banget. Fi wujubi ittiba'il ahkam, dalam wajib mengikuti segala hukum-hukum, hukum yang syara'ah Allah, yang mensyariatkan akannya hukum oleh Allah azza wa jalla. Allah syariatkan untuk hamba-hambanya dalam kitabnya. Wa ala lisani nabihi, dan Allah syariatkan akannya hukum di atas lisan nabinya Allah, nabinya sallallahu alaihi wa alihi. Qala ta'ala, Allah berfirman, falyahzaril ladzina yukhalifuna an amri. Maka hendak waspadalah oleh orang-orang yang menyalahi mereka dari perintahnya. Perintahnya Nabi ya.
Hendak waspadalah oleh orang-orang yang mereka menyalahi dari perintahnya Nabi. Antusibahum fitnatun, bahwa menimpa akan mereka oleh satu fitnah. Au yusibahum azabun alim, atau menimpa akan mereka oleh azab yang pedih. Atau bisa juga ini kembali ke Allah ini. Saya belum lihat tafsir ya. Hendak waspadalah orang-orang yang mereka menyalahi dari perintahnya Allah. Sama aja. Perintah Allah, perintah Nabi, karena Nabi juga memerintahkan sesuai dengan perintah Allah. Hendak waspada orang-orang yang menyalahi aturan Allah, mereka ditimpa oleh fitnah. Nah, fitnah, mungkin musibah bala, atau ditimpa mereka oleh azab yang pedih. Nah, selesai. Ini masih belum masuk ke isi kitab. At-ta'rifu bi ba'dil mustalahatil fiqhiyah. Ini adalah definisi atau memperkenalkan dengan sebahagian mustalahat-mustalahat fikih. Sebelum kita belajar fikih, kita harus tahu dulu istilah-istilah yang digunakan dalam kitab fikih, karena setiap pelajaran itu punya istilahnya masing-masing. La budda qoblal bad'i bi abwabil fikhi wa masailihi. Tidak boleh tidak sebelum memulai dengan bab-bab fikih dan masalah-masalahnya fikih. Tidak boleh tidak minat ta'rifi, dari memperkenalkan bi ba'dil mustalahatil fiqhiyah, dengan sebahagian istilah-istilah fikih, istilah allati. Nah, kepada mustalah, mustalah yang taduru alaihi ahkamul fikih, yang berputar-putar, atau apa bahasa yang mudah, yang berputar di atasnya istilah oleh hukum-hukum fikih fi jami'il abwab, dalam semua bab. Kita perlu tahu istilah-istilah fikih yang istilah itu selalu digunakan, makna taduru ya. Nah, yang selalu berkaitan dengan istilah itu, semua hukum fikih itu berkaitan dengan istilah itu dalam semua babnya. Wahadhil mustalahatu hiya, bermula ini istilah itu, dianya dianya istilah itu al-fardu, yang pertama fardu. Al-fardu huwa ma talaba syar'u fi'lahu talban jaziman. Bermula fardu itu, dianya fardu itu sesuatu yang meminta oleh syara akan memperbuatnya akan permintaan yang jazim, yang kuat, yang mesti dilakukan, nggak boleh ditawar. Itulah fardu. Sesuatu yang syara memerintahkan mukallaf untuk melakukannya, permintaannya jazim, artinya mesti dilakukan. Bagaimana maksud permintaan jazim? Bihaisu yatarattabu ala fi'lihi sawabu. Dengan sekira-kira terjadi atas melakukannya sesuatu oleh pahala. Kalau kita melakukan dapat pahala. Kama yatarattabu ala tarkihil iqabu, sebagaimana terjadi atas meninggalkannya sesuatu atau fardu tadi oleh siksa. Itulah fardu. Sesuatu yang agama meminta kita untuk benar-benar melakukannya. Maknanya kalau kita melakukan dapat pahala, kalau meninggalkan dapat siksa. Wamisalhu saumu, bermula contohnya fardu itu puasa. Fa inna syar'al islamiyya talabana bi fi'lihi mutalabatan jazimatan. Maka suku syariat yang Islam itu meminta ia akan kita untuk melakukan yang puasa akan permintaan yang jazim. Qala ta'ala, dalilnya Allah Azza wa Jalla berfirman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kepadamu akan puasa. Hai furidah, makna kutiba furidah. Fa idza sumna tarattaba ala hadha siyami sawabu fil jannah. Maka bila kita puasa, nih terjadi di atas ini puasa oleh pahala. Pahala dalam surga. Dapat balasan nanti. Wa idza lam nasum tarattaba ala zalikal iqabu finnar. Bila kita tidak puasa, nih terjadi atas demikian tidak puasa oleh iqabu, oleh siksa dalam neraka. Nauzubillah. Yang kedua, istilah yang kedua yaitu wajib. Wal wajibu mislul fardi tamaman fi madhabi syafi'i rahimahullah ta'ala. Bermula wajib itu persis fardu. Bermula wajib itu mislul fardi, persis seperti fardu secara sempurna dalam madhab syafi'i. Dalam madhab Imam Syafi'i, wajib dan fardu sama. Madhab Abi Hanifah beda. La farqa bainahuma abadan illa fi babil haji. Tidak ada beda antara keduanya fardu dan wajib sama sekali. Tidak ada beda antara keduanya selama-lama illa fi babil haji, kecuali dalam bab haji. Dalam bab haji ada bedanya. Fal wajibu fi babil haji huwa ma la yatawakafu alaihi sihatul haji. Maka bermula wajib dalam bab haji itu sesuatu yang tidak tergantung kepadanya oleh sah haji. Makna wajib haji, kalaupun kita enggak melakukannya, enggak batal haji. Boleh diganti dengan dam, kan? Ini bukan rukun haji. Ada wajib haji, ada rukun haji. Wa bi ibaratin ukhra, dan dengan ibarat yang lain yang lebih mudah dipahami, la yalzamu min fautihi fautul haji wa butlanahu. Tidak lazim dari luputnya wajib
oleh luput haji wa butlanhu dan oleh batalnya. Jadi makna wajib haji itu maknanya kalaupun dia nggak sempat kita lakukan nggak menjadikan haji batal, luput enggak. Mana contoh wajib haji? Wadzalika mislu ramyil jimari. Bermula demikian itu seperti ramyil jimar, melempar jamarah. Wal ihramu minal miqat. Demikian itu seperti ihrami. Ihrami atas pada rami, demikian itu seperti ihram di miqat. Ihram pada tempat ihram yang sudah ditentukan. Setiap wilayah beda-beda. Wa ghairu zalik min wajibatil haji dan lain-lain demikian dari kewajiban-kewajiban haji. Fa idza lam ya'til haju bihadhil wajibat, sahha hajjuhu. Maka apabila tidak mendatangi, tidak melakukan oleh orang yang berhaji dengan ini kewajiban-kewajiban, sahha hajjuhu, salah oleh hajinya si haji. Walakin kana musian, tetapi ada ianya orang yang berhaji tadi musian itu yang berbuat buruk ya, kurang baik. Wajaba jabru tarki hadhil wajibati fidyatin hiya iraqatu damin. Dan wajiblah oleh menambal meninggalkan ini kewajiban dengan satu fidyah. Iya, yang dianya fidyah itu iraqatu dam, menumpahkan darah, yang beli kambing. Wa amal fardu fil haji fahuwa mata yatawaqqafu alaihi sihatul haji. Adapun bermula fardu dalam haji, niscaya maka dianya fardu itu sesuatu yang terhenti kepadanya oleh sah haji. Fardu kalau nggak dilakukan, fardu haji nggak sah hajinya. Wa bi ibaratin ukhra dan dengan ibarat yang lain, yalzimu bin fautihi fautul haji wa butulano. Lazim daripada luputnya fardu haji oleh luput haji dan batalnya haji. Misalu dzalik bermula contoh demikian itu al-wuqufu bi Arafah. Itu wukuf di Arafah, Arafah wajib. Fardu ini fardu. Wa tawaful ifadati dan itu tawaf ifadah, tawaf rukun. Wa ghairu dzalik minal furudi dan lain-lain dari segala fardu-fardu. Fa innahu idza lam ya'ti biha batula hajjuh. Maka sesungguhnya si haji bila tidak mendatangkan ia dengannya semua fardu-fardu haji, batalah hajjuh, batalah oleh hajinya. Istilah yang ketiga fardul ainiyu. Fardu yang berkaitan dengan yang berkaitan dengan setiap pribadi orang. Huwa ma yutlabu min kulli fardin min afradil mukallafina talban jaziman. Dianya fardu itu sesuatu yang diminta dari setiap orang, dari setiap farad, setiap orang dari orang-orang yang mukallaf, sesuatu yang diminta dari setiap pribadi, dari pribadi mukallaf, talban jaziman akan permintaan yang jazim. Jadi fardu sesuatu yang diperintahkan kepada setiap orang, nggak bisa diwakilkan. Mislu as-salati. Mislu salati wasyami wal haji alal mustati. Demikian itu seperti salat, puasa, haji kepada orang yang mampu. Fa inna hadhil ibadati tajibu ala kulli mukallafin bi'ainih. Maka bahwa sungguh ini ibadah-ibadah itu wajib ianya ini ibadah kepada setiap mukallaf bi'ainihi dengan innya mukallaf. Tidak bisa diwakilkan. Wala yuktafa biqiyami ba'dil mukallafina biha dunal baqin. Tidak dipadai dengan melaksanakannya sebahagian mukallaf dengannya ibadah ketiadaan yang lain. Tidak cukup hanya dilakukan oleh orang lain, kita nggak melakukannya. Yang keempat, fardul kafaiyu, fardu yang kafai. Mana kafai yang memadai dengan dilakukan oleh sebahagian orang. Wa makana mutalaban bi fi'lihi majmu'ul muslimin. Dianya fardu kafai sesuatu yang adalah yang dituntut dengan melakukannya sesuatu itu majmu'ul muslimin, kumpulan kaum muslimin. Ini mutalaban nih khabar muqaddam, majmu' isim akhar. Dianya fardu kifayah sesuatu yang adalah kumpulan orang muslim itu mutalaban bi fi'li itu diminta untuk melakukannya. Jadi perintah secara umum, perintah kepada umum kaum muslimin dan enggak harus semuanya melakukannya, boleh dilakukan oleh sebahagian orang, fardu kifayah. La kullu wahidin minhum, bukan tiap-tiap orang, tiap-tiap satu orang dari mereka kaum muslim. Bimakna dengan makna annahu idza qama bihi ba'duhum kafa. Dengan makna bahwa sungguhnya sesuatu bila melakukan dengannya sesuatu oleh sebahagian mereka kaum muslimin kafa, niscaya memadai ya. Wa saqatal ismu anil akharin dan gugurlah oleh dosa dari yang lain. Artinya kalau dilakukan sebahagian orang, yang lain terbebas. Cuma yang dapat pahala tetap yang melakukannya. Tidak melakukan nggak dapat pahala. Enggak berdosanya. Wa idza lam yakum bihi ahadun asimu wa asau jami'an. Bila tidak melaksanakan dengannya sesuatu, dengannya fardu kifayah oleh seseorang,
Asamu asimu dosalah mereka semua. Wa asau jami'an dan maksiatlah mereka semuanya. Wa misalu dzalik tajhizul maiti wassalatu alaih. Formula contoh demikian itu tajhizul mait. Tajhiz, apa namanya? Mengurus mayat. Wassalatu alaihi, salat di atasnya mayat. Fa inna wajibal muslim idza mata fihim mayitun ayyughassilu wa yukaffinu wa yusallu alaih. Maka bahwa sungguh kewajiban kaum muslimin bila meninggal di antara mereka oleh seseorang yang meninggal, itu bahwa memandikan oleh mereka akannya si mayat dan mengkafankan oleh mereka akannya si mayat. Wa yasallu wa yusallu dan salatlah mereka atasnya si mayat. Summa yadfanu, kemudian mereka menguburkan akannya si mayat. Fa idza qama bihadzal amali ba'dul muslimin, maka bila melaksanakan dengan ini amal oleh sebahagian kaum muslimin, hasalal maksud, hasillah oleh tujuan. Wa idza lam yakun bihi ahadun asau jami'an. Bila tidak melakukan dengan ini oleh seorang pun, niscaya maksiatlah mereka semuanya. Wa asimu dan dosalah mereka semua. Litarkihim hadal fardal kafaiyah karena meninggalkan mereka akan ini fardu kifayah. Wallahu a'lam. Puasa. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi